saya mulai nih. Saya ingin bertanya dulu untuk partisipan dari Malaysia. Apakah tidak apa-apa kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar selama workshop kita hari ini? Oke. Karena tidak ada jawaban, saya mungkin bisa anggap tidak apa-apa ya. Nah, sebelum saya mulai nih, saya izin menggunakan kata-kata adik-adik nih, karena kan kebanyakan dari kita ini yang pelajar-pelajar dari SD sampai SMA. Adapun juga dari kos guru-guru pembimbing ataupun kos saya adik nih, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru pembimbing ataupun yang lainnya. Tanpa basa-basi lagi, kan kita udah menunggu nih. Nah, mari kita mulai acara kita hari ini. Oke, sekarang saya akan mulai nih memperkenalkan pembicara kita hari ini. Yaitu pertama adalah Bapak Mulyadi STMT, selaku yang memiliki sebagai IEEE STEM Ambassador. Dan saya sendiri bernama Eri Chandra, serta saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Rio Ananda serta Aldi Setiawan. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengenal Tinkercad. Nah, aku mau tanya nih kepada Deddy sekalian nih, apakah ada nih yang sudah pernah menggunakan Tinkercad atau tahu sih apa sih itu Tinkercad? Apakah ada yang bisa membantu saya? Oke, di sini saya lihat masih ada yang baru dengar nih. Nah, ada juga nih yang sudah pernah. Sini saya jelaskan ya, apa sih itu Tinkercad. Nah, menurut website resmi dari Tinkercad itu sendiri, Tinkercad is a free online collection of software tools that help people all over the world to think, create, and make. Ideal introduction to Autodesk, the leader in 3D design, engineering, and entertainment software. Nah, dari kalimat ini bisa kita tahu bahwa Tinkercad itu adalah sebuah software yang berbasis website yang bisa digunakan oleh orang-orang seperti kita, user, untuk membuat, menciptakan satu. Nah, biasanya itu 3D design, code block, ataupun sirkuit. Nah, selanjutnya itu, nah, menggunakan Tinkercad itu sendiri, kita juga perlu nih membuat akun supaya kita bisa menggunakan Tinkercad itu. Nah, sama halnya dengan kita menggunakan sosmed ataupun yang hal lain, kita juga memerlukan akun untuk bisa masuknya secara maksimal. Oke, selanjutnya saya akan langsung melakukan secara live ya, demo untuk bagaimana sih cara sign up menggunakan akun di Tinkercad. Nah, untuk adik-adik sekalian nih boleh nih mengetikkan www.tinkercad.com di browser adik-adik sekalian. Nah, jika adik-adik menekan tinkercad.com seperti ini di browser, maka akan muncul ini. Nah, setelah tampilan ini, jika adik-adik udah pernah membuat, adik-adik boleh langsung sign in. Atau jika adik-adik belum pernah membuat, ingin membuat yang baru, kita boleh langsung menekan tombol join now. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita dikasih 3 pilihan nih. Kita ingin sign in-nya atau sign up-nya menggunakan sebagai edukator kah, atau sebagai murid kah, atau sebagai personal account. Nah, untuk itu biasanya digunakan oleh guru-guru. Mungkin untuk Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu guru serta coach bisa menggunakan ini. Nah, untuk yang student itu bagi kita contohnya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Nah, sedangkan jika kita kreasi kita sendiri nih tanpa diketahui oleh guru kita, nah kita bolehlah menggunakan create a personal account. Nah, setelah kita klik, nah muncul tampilan seperti ini. Nah, jika adik-adik sudah sini, maka tinggal pilih nih, kita ingin sign in-nya menggunakan email kah atau Apple. Nah, untuk khusus hari ini, untuk mempermudahnya, saya sih sarankan menggunakan Google.
karena untuk prosesnya sangat memudahkan. Oke, sudah kita klik Google, maka langsung otomatis kita langsung diarahkan ke Tinkercad. Oh, sorry. Nah, sudah muncul nih. Ini adalah tampilan awal dari Tinkercad itu sendiri. Oke, apakah untuk adik-adik sekalian ada yang ketinggalan? Oke, di kolom chat tadi ada yang bertanya apakah boleh menggunakan personal account untuk student. Oke, untuk student sendiri itu sebenarnya boleh menggunakan akun Google ataupun akun yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ketinggalan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu silakan adik-adik menekan ini. Karena kita tema workshop hari ini adalah sirkuit dengan 3D design ataupun yang lainnya ya. Nah, setelah sirkuit, kita ingin mulai membuat project nih. Nah, silakanlah tekan create a new circuit. Nah, ini adalah tampilan UI ataupun tampilan awal dari Tinkercad Circuit itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih UI-UI yang ada di Tinkercad itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah ini. Ini adalah bagian dari title bar. Nah, di sini itu tempat kita ingin menyimpan hasil rakitan kita dengan nama apa sih? Nah, biasanya itu Tinkercad sudah buat random langsung otomatis seperti ini. Dan ada namanya langsung. Contohnya ini Bodacius. Mungkin rasa kita aneh nih, harusnya kita ganti aja deh. Misalkan kita ingin ganti dengan nama project 1, itu pun boleh. Misalkan di sini ya, project 1. Baru kita tinggal ketik enter. Nah, langsung otomatis akan berubah namanya. Ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menuju ke menu Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu yang mana sih? Yang ini nih. Ini adalah Quick Access Toolbar. Nah, di Quick Access Toolbar menu yang pertama itu adalah rotate. Nah, fungsi dari rotate ini sendiri adalah untuk memutar komponen-komponen yang kita gunakan. Nah, di sini kita tidak memutar workspace-nya. Oh ya, mungkin tadi nggak tahu nih workspace itu di mana. Nah, ini yang di kosong ini yang besar, ini adalah workspace kita. Workspace itu tempat kita menaruh komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk kita rakit. Nah, ingat proses itu hanya memutarbalikkan komponen, bukan balikkan workspace kita. Nah, seperti ini. Ini misalkan saya ingin, ini ada rangkaian, apa ini namanya? Resistor ya. Nah, di sendiri kan posisi awalnya adalah vertikal. Kita ingin mengubahnya menjadi horizontal, kita tinggal tekan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, dia otomatis menjadi horizontal. Atau jika adik-adik sekalian malas mengetik di sini, boleh langsung mengetikkan tombol R yang ada di keyboard. Fungsinya sama. Nah, sama kan? Oke, selanjutnya itu adalah tombol delete. Delete itu seperti biasa. Kalau ingin menghapus komponen yang kita gunakan, tinggal kita pilih komponennya, misalkan ini ada 2. Kan ada 2. Nah, kita misalkan nggak mau nih pakai yang resistornya. Kita tinggal klik tombol delete. Atau kita bisa menekan tombol delete yang ada di keyboard masing-masing. Fungsinya sama. Ya, mungkin kalian masih bingung nih apa itu LED yang tadi saya pakai komponennya, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dan selanjutnya itu adalah undo dengan redo. Ini fungsinya sama sih, seperti yang ada di Word, Microsoft Office, sama fungsinya. Nah, selanjutnya itu adalah ini, Note Tool. Nah, fungsi dari Note Tool ini misalkan, ini ada satu buah LED nih. LED ini ingin kita gunakan, ingin kita taruh note, misalkan
dia merupakan komponen utama rangkaian yang ingin kita buat. Kita bisa taruh, menekan tombol sekali, kita taruh ya seperti ini. Nah, tinggal kita ketik nih, apa sih yang ingin kita tulis di dalamnya? Komponen utama seperti ini. Komponen utama. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita juga tidak mungkin salah lagi. Misalnya kita lupa, ini komponen ada banyak, kita lupa nih mana nih yang komponen utamanya, mana yang komponen sekundernya, bisa kita taruh sebagai pengingatnya. Nah, selanjutnya itu ada menu nih, toggle note visibility. Nah, fungsi dari ini adalah kita, misalkan ini ada note, kita ingin menampilkannya atau menyembunyikannya. Ini kan semisalnya dalam bentuk kita ingin menghilangkannya, kita tinggal tekan sekali. Nah, untuk itunya note-nya. Jika kita ingin mengembalikannya, jika tinggal tekan sekali lagi. Nah, seperti ini. Sangat mudah. Selanjutnya itu adalah wire color-nya. Nah, misalkan hubungkan. Kita menghubungkannya seperti ini. Nah, ya kan, titik merah ke titik merah, ini default-nya itu adalah berwarna hijau. Nah, menurut kita kayaknya hijau jelek sih. Mending warna merah atau warna pink kayaknya lebih cocok. Nah, kita boleh mengganti warnanya. Nah, seperti ini. Mungkin adik-adik sekalian boleh sambil dicoba. Coba seperti yang saya praktekkan ini, supaya bisa lebih mengenal apa yang bisa kita eksplor di Tinkercad itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah wire type-nya. Nah, misal nih, kayaknya kabel kayak gini nih masih terlalu biasa, simple-simple aja. Kayaknya perlu yang lebih ekstrim atau lebih cantik gitu. Bisa kita ganti. Nah, sini Tinkercad ada menyediakan 4 pilihan, yaitu normal, hook up, alligator, dan automatic. Misalkan kita ingin coba alligator. Nah, bentuknya berubah nih seperti ini. Jadi lebih capit-capitnya. Biasanya ini kita panggil itu capit buaya. Itu seperti mulut buaya yang panjang. Nah, seperti itulah. Kenapa dia dinamakan capit buaya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menu sini. Bagian ini adalah Command Tab. Nah, Command Tab itu sendiri terdiri dari ini. Code, Start Simulation, Export, dan Share. Nah, misalkan kita klik code, nah, di sini masih kosong nih. Kenapa kosong? Ada yang tahu nggak kenapa kosong ini? Di sini dituliskan no programmable component in this circuit. Nah, apa ada yang tahu nih kenapa nggak ada muncul tulisan seperti ini? Ya, benar. Untuk Christopher Andika. Belum ada Arduino-nya. Ya, benar. Oke, bagaimana cara memunculkannya? Kita ketikkanlah di sini. Misalkan kita butuh Arduino. Nah, seperti ini. Kita tinggal tarik, kita taruh di sini. Sudah ada Arduino-nya nih di workspace. Kita lihat lagi. Muncul tulisannya seperti ini. Nah, di sini itu tempat kita mengoding dari Arduino-nya itu. Nah, di tingkat dia udah membagi tipe codingnya itu ada 3 jenis. Kita bisa block atau block plus text ataupun teks saja. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang block. Nah, di bawahnya ini ada kategori yang sudah disiapkan oleh Tinkercad. Nah, Tinkercad sendiri membaginya menjadi 6 buah blok. Yang pertama itu adalah output, input, notation, control, math, dan variable. Nah, di bawah ini blok variable ada blok list. Nah, blok list ini bentuk dan jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kategori yang kita pilih. Misalkan ini untuk output, ini untuk input, warnanya berbeda ya. Output tadi warnanya apa? Biru. Sini di input diganti jadi warna ungu seperti itu. Nah, di samping dari block list ini, nah nih, saya bagian panjang ini, bagian luas ini adalah tempat kita untuk mengodingnya.
Kita tempat taruh kita blok misalkan. Oh, screen-nya buram ya. Oke. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Mungkin saya akan agak lebih lambat. Oke, di sini misalkan kita ingin menggunakan blok ini, kita tinggal drag and drop. Ya, sesimpel itu. Drag and drop, misalkan nih. Drag, drop. Nah, dia sudah berpindah. Seperti ini. Ini tempat kita untuk taruh codingnya. Berupa blok. Nah, seperti ini. Oke. Sudah mulai jelas ya, nggak ada delay lagi di tempat saya. Oke, kita lanjut. Nah, di bawah ini ada serial monitor nih, kecil. Nah, apa sih fungsi serial monitor ini? Di sini fungsinya untuk menampilkan informasi komunikasi serial antara Arduino dengan komputer kita. Oke, mohon sebentar ya. Apakah mulai jelas? Oke, kita coba lanjut dulu. Semoga boleh Kak internetnya Erik, tidak apa. mohon maaf Kak Erik, mungkin boleh layarnya diperbesar dikit buat tulisan ininya. Lebih dibesarin aja mungkin ya. Oh kalau iya, boleh. ya mungkin lebih seperti itu Kak Erik biar lebih kelihatan buat teman-teman adik juga. Thank you, Kak Beta. Ya, silakan dilanjut Kak Erik. Oke, itu satu ya monitor sudah saya jelaskan. Nah, di sini adalah zoom in, zoom out dengan tanda ini misalkan kebesaran nih untuk kita sendiri. Kita ingin memperkecilnya tinggal menekan ini. Nah, seperti ini. Dan untuk memperbesarnya seperti ini. Atau jika kita ingin kembali ke posisi semula, kita tinggal ini yang di bawah standar namanya. Nah, oke, terus sekian untuk bagian dari UI-nya ini. Oh ya, satu lagi saya kelupaan. Nah, ini adalah bagian dari komponen bus. Di komponen ini tempat semua komponen itu ditaruh di Tinkercad. Di sini adalah Tinkercad membaginya dalam beberapa kategori untuk komponennya. Seperti ini. Ada 5 kategori dan di bawah ini adalah komponen-komponennya sesuai dengan kategori yang adik-adik pilih. Misalkan kita pilih Arduino seperti ini. Kita pilih basic, maka akan muncul seperti ini. Nah, mungkin untuk memperlancar tidak buram lagi, saya coba tutup kamera saya ya, untuk biar supaya tidak terlalu membebani internet saya. Oke. Oke, sesudah mengetahui nih apa saja sih menu-menu yang ada di Tinkercad. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa aja istilah-istilah nih yang sering digunakan di Tinkercad itu sendiri. Nah, istilah-istilah yang sering kita gunakan itu adalah biasanya ada 3 nih. Nah, untuk istilahnya. Yang pertama itu adalah VCC. Nah, VCC itu sendiri merupakan kepanjangan dari Voltage at the Common Collector. Nah, dia biasanya itu bermuatan positif
dan dilambangkan dengan kabel berwarna merah. Sedangkan untuk ground, dia merupakan titik referensi untuk semua komponen dalam sirkuit elektronik. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan kabel berwarna hitam dan biasanya itu memiliki negatif. Dia nilainya negatif biasanya. Sedangkan selanjutnya itu adalah wire atau jumper. Nah, wire atau jumper itu sendiri merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya. Nah, biasanya itu untuk menghubungkan dua buah komponen atau lebih tanpa menggunakan solder. Nah, bila kita tidak ada kabel jumper atau apapun, kita akan menggunakan solder supaya dia bisa lengket. Nah, sedangkan untuk sekarang itu kita nggak perlu menggunakan solder lagi. Karena sudah bisa menggunakan kabel jumper. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan sharing tentang materi rangkaian listrik nih. Secara umum aja untuk kita semua. Nah, yang pertama itu, apakah adik-adik sekalian ada yang paham apa sih itu listrik? Apakah ada yang kenal? Oke, ada yang paham ya tentang apa itu listrik? Boleh coba Christopher bilang apa sih itu listrik? Oke, mungkin saya sambil menjelaskan saja. Nah, listrik itu adalah aliran elektron dari suatu muatan ke muatan lainnya. Nah, biasanya listrik itu ada dua jenis. Boleh juga listrik itu adalah tegangan listrik untuk menyalakan barang seperti lampu. Nah, secara umum benar listrik itu alat yang bisa kita gunakan untuk menyalakan benda-benda elektronik. Tapi secara artinya itu tidak hanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu, kan tadi saya sudah bilang nih, listrik itu dibagi dua. Ada listrik statis dengan listrik dinamis. Nah, untuk sendiri, itu artinya listrik yang dia berada dalam suatu benda. Nah, tetapi listriknya itu tidak bisa mengalir keluar dari benda itu ataupun ke arah dalam dan lain-lainnya. Jadi diam di dalam suatu benda itu. Sedangkan untuk listrik dinamis, itu listriknya itu yang ada dalam suatu benda bisa berpindah ke benda lainnya. Jadi misalkan ada dua benda nih, dua bola nih, memiliki sebuah listrik, satu ada listrik, satu nggak ada listrik. Nah, untuk listrik dinamis sendiri dia bisa mengalir. Jadi bisa berbagi tegangannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah arah aliran listrik. Ada adik-adik yang bisa menjawab nggak nih? Bisa membaca sih arah aliran listrik dari gambar ini? Apakah ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Oke, coba mungkin sambil diketik di kolom chat, bisa saya sambil baca. Ya, benar. Untuk lingkaran X-nya ini biasanya kita lambangkan sebagai lampu atau sebuah hambatan. Nah, ini ada jawaban nih dari Muhammad Rio Pratama. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ya, benar sekali. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai.
Nah, sedangkan untuk elektronnya itu dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita perlu tahu nih, apa syarat-syarat agar sebuah rangkaian elektronik itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Itu biasanya ada 3 nih syarat utamanya. Yang pertama itu adalah merupakan rangkaian closed loop. Nah, maksud itu adalah rangkaian tertutup di mana sebuah rangkaian itu tidak memiliki ujung. Jadi dia dalam bentuk satu kesatuan tanpa batas. Boleh dibilang seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah adanya sumber tegangan. Nah, sama seperti mobil, mobil itu kan perlu listrik atau BBM, bensin gitu, untuk bisa bergerak. Nah, maka itu rangkaian listrik juga perlu sebuah, biasanya itu dalam bentuk baterai. Contohnya bisa dilihat di samping sini. Nah, dan yang ketiga itu adalah mempunyai hambatan. Nah, hambatan itu sangat penting. Nah, kita langsung melakukan uji coba saja. Oke, seperti ini ya, sudah terlihat. Nah, kita hapus-hapus dulu nih yang tadi yang kita gunakan, yang tidak kita pakai. Nah, kita ingin membuktikan nih syarat tadi itu seperti apa sih, benar atau enggak. Nah, pertama tadi yang kita perlu, pertama merupakan closed loop. Oke. Syarat yang kedua itu membutuhkan sumber tegangan. Nah, sumber tegangan itu tadi saya bilang biasanya dalam bentuk baterai. Nah, coba kita cari dulu ya baterai itu ada di mana. Nah, ini contohnya. Oke, mohon sebentar ya. Saya akan mencoba ganti koneksi dulu. Apakah suara saya masih terdengar, Kak Tania? Saya masih bisa dengar sih, Kak Erik. Oke, thank you, Kak. Kita lanjut pembelajaran kita ya. Oke, ini kan bentuknya vertikal. Tadi kita ingin mengubahnya dalam bentuk sensor ini horizontal ke vertikal, kita ubah. Nggak menekan tombol R. Nah, seperti tadi. Sudah saya jelaskan. Nah, tadi kan saya bilang nih, VCC itu bermuatan positif. Nah, dilambangkan dengan kabel berwarna merah. Contohnya seperti ini. Ini warnanya merah. Berarti ini adalah positif. Nah, tadi satu lagi ground itu bermuatan negatif dan dilambangkan dengan kabel berwarna hitam. Contohnya seperti ini. Berarti yang warna hitam itu pasti negatif, yang merah itu pasti positif. Biasanya seperti itu. Oke. Kita langsung mencari apa yang kita ingin butuhkan. Pertama itu merupakan adanya resistor ya, pertama. Nah, resistor baru kita butuh sebuah LED untuk membuktikan apakah rangkaian itu berjalan atau enggak. Mungkin adik-adik sekalian boleh sambil praktek nih, mengikuti yang saya sambil saya screenkan ini. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu membuat sebuah rangkaian tertutup, di mana tidak ada arus, di mana tidak ada ujung pangkal dan ujungnya. Berarti kita gabungkan. Nah, biasanya LED itu kutub positifnya ada di sebelah kanan kakinya, sedangkan di sebelah kirinya itu adalah kutub negatif. Seperti itu. Nah, misalkan nih tadi, oh sorry salah. Kita jelek nih menggunakan yang aligator terlalu besar, kita ganti aja ke normal untuk kabelnya seperti ini. Nah, ini.
Berarti kita ingin ini kita hubungkan. Seperti ini ke bagian resistor. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk kutub negatif, kita hubungkan ke kutub negatif. Seperti ini. Ingat, kita ganti dulu warnanya. Untuk memudahkan kita nantinya. Tidak salah dalam melihat itunya. Nah, seperti ini. Baru kita coba nih start simulation. Apakah berjalan nggak nih rangkaian kita buat ini? Ternyata nggak berhasil. Siapa yang salah nih? Bentar ya. Oh, Tinkercad-nya lagi error. Bentar saya reload dulu. Oke, seperti itu. Oh ya, ini karena ingat Tinkercad itu bisa sedikit error. Jadi mohon ditunggu, disabarkan aja. Jika ada kendala, boleh langsung reload, maka akan langsung bisa. Seperti ini. Kita akan coba start simulation. Nah, terbukti ya, syarat yang ketiga tadi itu sangat penting untuk sebuah rangkaian listrik bisa menyala. Seperti ini, contohnya lampunya sudah menyala nih. Nah, coba kita iseng-iseng nih, mencoba menghilangkan satu buah syarat. Yang pertama itu tadi tidak merupakan sebuah rangkaian tertutup. Berarti kita ingin hapuskan ini, kita hapuskan. Nah, ini adalah pangkal dan ini adalah ujungnya. Karena ujungnya tidak berhubungan dengan sini, maka dia tidak closed loop. Coba kita start simulation. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. LED-nya tidak menyala. Benar sekali, LED-nya tidak menyala untuk filter. Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Coba kita gunakan, hilangkan syarat yang kedua. Syarat kedua tadi itu tidak memiliki sumber tegangan. Nah, bedanya baterai, kita hapus nih baterainya. Baru kita hubungkan ini ke sini. Saran. Nah, walaupun dia closed loop, tapi nggak ada sumber tegangan, dia juga tidak akan menyala. Nah, kita coba yang terakhir nih. Yang terakhir itu tidak adanya resistor. Kita hapus resistornya. Kita coba hubungkan. Seperti ini. Nah, ini rangkaian closed loop. Ada sumber tegangan, tapi tidak ada resistor. Nah, ya benar sekali untuk Maxelius. LED-nya itu akan meledak atau terbakar nih. Ada lambangnya, lambang meledak. Nah, di sini dituliskan bahwa LED ini hanya bisa dialiri oleh arus itu maksimal 20 mA. Sedangkan baterainya itu mensuplai sampai ke 915 mA. Nah, gara-gara itu makanya dia langsung meledak untuk LED-nya. Berarti peran resistor itu sangat penting di sana untuk membatasi nilai arus yang mengalir dalam ke LED-nya. Jadi untuk adik mulai paham ya, kenapa penting ketiga syarat itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Nah, apakah ada adik-adik ini yang paham apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm. Oke, ada yang nggak tahunya? Apakah ada yang tahu? Belum belajar ya? Oke, apa ini? Ahmad Aldit ya? Boleh coba bilang apa itu hukum Ohm? Oke, sudah dibantu dijawab ya sama temannya Muhammad Rio Pratama. Nilai tegangan itu sebanding dengan arus dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sepertinya masih salah untuk Muhammad, ya salah kebalik.
Oke, yang benar itu nilai arus itu sebanding dengan tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, itu ya. Yang pertama itu arus dulu yang berbanding terbalik, bukan tegangan yang sebanding dengan arus, tapi arus yang sebanding dengan tegangan. Nah, seperti itu. Ingat, salah dikit kita akan salah semuanya. Nah, untuk memudahkannya, saya sudah buat nih sebuah segitiga. Nah, di segitiga ini saya membagi menjadi 3 buah bagian. Nah, yang pertama itu adalah voltage di bagian atas. Di bagian bawahnya itu ada arus, current, atau resistansi dan ohm. Nah, misalkan nih kita ingin mencari arus. Nah, sisa bagian yang belum kita pilih itu kan adalah tegangan dengan resistance. Nah, posisi tegangan dengan resistance itu kan atas bawah. Berarti kan sama dengan rumus yang di sampingnya. Berarti bisa langsung kita buat per. Berarti I sama dengan V per R. Nah, seperti itu. Sama halnya juga untuk cari resistance. Yang di atas itu tegangan, yang di bawah itu arus. Berarti R itu sama dengan V per I. Nah, seperti itu. Atau yang satu lagi nih, jika kita ingin mencari tegangan, rumusnya itu adalah arus dikali dengan resistance. Kenapa dikali? Karena kan posisi kedua arus dengan resistance ini sejajar, tidak atas bawah. Nah, caranya itu kalau sejajar kita kalikan, jika di atas bawah kita bagi. Seperti itu gampangnya. Nah, untuk tegangan itu biasanya satuannya adalah volt, atau kita lambangkan dengan V. Nah, untuk resistansi biasanya satuannya itu adalah ohm, dan untuk arus itu satuannya biasanya adalah ampere. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin tanyakan nggak untuk hukum ohm? Oke, sepertinya nggak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari hukum Kirchhoff. Nah, apa sih itu hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu ada 2 hukum. Nah, hukum pertama itu berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk dalam suatu titik cabang itu besarnya sama dengan jumlah arus yang keluar Ya udah, ya mungkin Kak Erik mengalami kendala, jadi saya akan bantu jelaskan. sorry Aldi, saya sudah kembali, sorry. Oh, sudah Merepotkan. kembali lagi. Iya, silakan Kak Erik. Ya, oke, saya akan lanjut ya. Sorry tadi atas tiba-tiba hilang sinyal saya. Oke, saya bentar saya share screen dulu. Oke,
kita mulai lagi ya. Sorry tadi ada sedikit kendala. Nah, mungkin tuh adik-adik sekalian, apakah bisa melihat arah arus mana nih yang menuju ke titik N? Oke, mungkin masih ada bingung nih. Nah, cara mudahnya seperti ini. Di sini kan ada arah panah. Nah, arah panah ini kan untuk I1, I2 dengan I4 itu menuju ke titik N. Nah, arah panahnya jelas menuju ke titik N. Sedangkan untuk I3 dengan I5 itu arahnya menjauhi titik N. Nah, berarti kita bisa buat persamaannya itu adalah I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I4 itu sama dengan I3 ditambah dengan I5. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah hukum kedua Kirchhoff. Nah, itu bunyinya itu adalah dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian-kerugian tegangan itu selalu sama dengan 0. Nah, jadi secara matematis bisa kita tulis itu rumusnya adalah sigma E ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, E itu apa sih? E itu adalah sumber tegangan. Sedangkan I dikali dengan R itu adalah kerugian-kerugian tegangan. Nah, sistematis seperti ini. Nah, ini untuk contohnya. Bisa kita lihat di sebelah sini. Nah, di sini adalah E1, di sini adalah E2. Nah, di sini adalah R, R4, R3, dan ini adalah arah arusnya. Warna merah ini adalah arah arusnya. Dia berputar dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai. Nah, boleh lihat seperti itu. Nah, mungkin ini nanti kita masih akan jarang kita pakai, tapi sekedar kita tahu, mungkin kita akan lebih baik. Nah, selanjutnya itu setelah kita mengenal hukum-hukum dalam rangkaian listrik yang biasa kita gunakan, kita akan mempelajari bagaimana sih konfigurasi dari rangkaian listrik. Nah, yang pertama itu adalah rangkaian seri. Nih, khusus untuk rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini, apakah ada yang tahu apa itu rangkaian seri? Ya, benar. Biasanya itu rangkaian seri itu rangkaian disusun secara sejajar seperti ini. Dalam suatu garis lurus biasanya. Garis lurus tidak memiliki cabang. Nah, rangkaian seri itu seperti itu. Nah, biasanya itu di rangkaian seri nilai dari arusnya itu sama untuk setiap resistor ataupun resistansi. Sedangkan nilai tegangannya itu berbeda untuk setiap resistansi. Nah, untuk rumus cara menghitung rangkaian total ataupun hambatan total dari rangkaian seri, itu rumusnya itu adalah R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 sampai dengan Rn. N yang dimaksud itu berapa banyak sih jumlah resistor yang ada dalam suatu rangkaian elektronik. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu kita akan menuju ke rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel itu sendiri, dia seperti ini. Dia memiliki cabang, misalkan ini dari negatif, sini, dia cabang ke atasnya lagi, baru ke atasnya lagi. Seperti ini. Berarti dia memiliki 3 buah cabang. Perbedaan utama dari sebuah rangkaian seri dengan rangkaian paralel itu adalah di rangkaian seri dia sebuah garis lurus tidak memiliki cabang.
Sedangkan di rangkaian paralel, dia adalah memiliki banyak-banyak cabang, seperti itu. Cara membedakannya seperti itu. Nah, untuk rangkaian seri, nilai dari arus untuk setiap cabang, cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu berbeda. Nilainya tidak mungkin sama. Kecualinya itu nanti. Kecuali nilai resistansi dari setiap cabang itu sama. Nah, itu syaratnya. Kalau nggak sama, nggak bakal sama. Sedangkan untuk nilai tegangan atau voltage-nya itu sama untuk setiap cabang. Misalkan di sini 9 volt, maka di cabang 2 dan cabang 3 juga 9 volt. Nah, seperti itu. Baru cara menghitung hambatan penggantinya itu gimana sih? Nah, rumusnya itu adalah 1 per resistance tambah sama dengan 1 per R1 untuk cabang 1 ditambah dengan cabang 2, 1 per cabang 2, nilai resistornya, ditambah 1 per R3 sampai dengan 1 per Rn. Sampai berapa banyak sih yang ingin kita buat. Nah, oke, kita akan langsung praktek saja. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah proyek, yaitu untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, coba, apakah ada yang bisa melihat nih adik-adik sekalian, yang mana seri, yang mana paralel? Sebelah kiri apa? Seri atau paralel? Ya, benar. Seri yang sebelah kiri itu adalah seri, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah paralel. Oke, seperti itu. Sebelah kanan itu paralel, dan sebelah kiri itu adalah seri. Nah, coba ya, kita langsung start simulation. Kita uji coba nih. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, apa sih ini kotak-kotak kuning? Nah, kotak-kotak kuning ini itu namanya adalah multimeter. Nah, fungsi dari multimeter itu adalah untuk mengukur nilai tegangan, nilai arus, ataupun nilai resistansinya. Nah, untuk cara pemasangannya sih mudah-mudah saja. Nah, jika kita ingin menghitung nilai arus dalam suatu rangkaian, kita perlu memasangnya secara seri terhadap komponen dalam rangkaian itu. Sedangkan jika kita ingin menghitung nilai tegangannya, maka kita bisa memasangnya secara paralel. Jadi nanti saya praktekkan bagaimana cara memasang secara paralel. Di sini adalah cara memasang secara seri. Berarti kita perlu di sini kita menghitung nilai arusnya. Coba kita start simulation. Nah, ini terbukti ya bahwa pada rangkaian seri nilai dari arusnya itu sama untuk setiap resistor. Ini setiap resistor 1 nilainya segini, 99,6 mikroampere. Nah, untuk yang kedua juga sama, serta yang ketiga juga sama. Seperti ini. Nah, berarti sudah terbukti ya. Selanjutnya kita coba nih, jika menghitung nilai tegangannya berapa sih? Oke. Nah, kita pasang nih secara paralel. Nah, misalkan di sebelah sini. Nah, ini berarti susunannya sudah paralel. Kita start simulation. Oh, ternyata nggak bisa nih. Karena salah, nggak boleh di sana ternyata. Kita pasangnya harusnya di sebelah sini. Wah, ternyata nggak bisa. Oh iya, sorry, saya lupa ganti. Ini kan sini ampere nih. Kita ganti dulu jadi sebuah voltmeter. Nah, kembalikan benar. Salahnya di sana. Jadi untuk teman-teman hati-hati, jangan salah. Jika kita ingin mengukur apa, kita pasang secara apa. Jika kita ingin mengukur ini, pasang secara ini. Jangan salah seperti yang tadi. Jika kita salah seperti ini, nah di sini langsung dibuat 0 volt. Berarti salah. Harusnya itu 99. Nah, seperti ini. Nilai yang di sini 1,81. Jika kita coba hitung di sebelah sini, berapakah nilainya? Nah, kita pasang seperti ini, kita hitung.
Nah, berbeda ya, tadi 1 volt, sekarang jadi 4,98 volt. Berarti untuk hukum serinya sini sudah terbukti bahwa dia benar. Oke, untuk sampai sini apakah ada yang ingin bertanya untuk adik-adik sekalian? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke bagian paralel. Nah, seperti ini. Ini contoh sebuah rangkaian paralel yang sudah saya siapkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai arusnya nih, ampere, ampere, ampere. Nah, nilainya itu berbeda ya untuk ketiga-tiganya. 17,04, 1718, satu lagi 1,78. Nah, terbukti bahwa nilai arus untuk setiap cabang itu pasti berbeda, kecuali nilai resistansinya sama untuk setiap cabang. Seperti itu. Karena sini berbeda, nih, di sini yang pertama itu 1, yang kedua itu 10 kilo ohm, dan yang ketiga itu adalah 4 kilo ohm. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang uji coba untuk ini, menghitung tegangan pada rangkaian paralel. Untuk yang pertama itu, ini saya coba di cabang yang kedua, nilainya adalah 8,99 volt. Kita coba di cabang 1, misal. Ini pindahkan ke sini, dan sini kita pindahkan ke sini. Apakah yang terjadi? Nilainya tetap sama, 8,99 volt. Cobaan yang terakhir nih, cabang ketiga, kita ganti. Kita pasang di kaki LED-nya, satu lagi di sini juga. Kita coba, apakah yang terjadi? Nah, nilainya juga sama, 8,99 volt. Berarti terbukti bahwa nilainya itu pasti sama. Oke. Selanjutnya, selanjutnya sudah habis untuk materi saya. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan langsung oleh rekan saya. Valerio, dipersilakan. Oke, makasih Kak Eri. Ya, buat sekarang kita akan belajar tentang Arduino ya. Sebentar, share screen dulu. Nah, ini dia Arduino Uno. Oke, pertama, apa tuh Arduino Uno? Ada yang tahu nggak? Kan tadi udah jelasin tuh. Ya, Christopher. Ya, microcontroller. Ya, betul. Jadi Arduino tadi kan udah dijelasin tuh. Itu adalah semacam kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source. Dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang ada di Arduino Uno? Nah, pertama adalah input-output digital. Input digital ini adalah input yang nilainya hanya on atau off, atau 0 atau 1. Nah, di input-output digital ini ada yang namanya juga PWM. Nah, apa sih PWM itu? Ada yang tahu singkatan PWM itu apa? Oke, sebenarnya belum ada ya. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi PWM itu adalah pulse width modulation. Nah, pulse width modulation adalah suatu metode untuk mendapatkan bentuk sinyal analog dari sinyal digital digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan LED. Seperti LED yang tadi itu menggunakan PWM juga. Kalau pakai Arduino Uno. Nah, selanjutnya ada yang namanya
input analog. Nah, input analog. Apa itu input analog? Adalah input yang ini ya, tulisan PWM itu adalah aku kirim di chat ya. Ya, tuh, Jason benar. Nah, lanjut ya, input analog. Input analog adalah input yang nilainya bisa di-convert ke nilai digital dan bisa berubah-ubah, tidak hanya 0 atau 1. Nggak kayak tadi input digital, dia bervariasi. Nah, input analog ini biasanya digunain di modul sensor-sensor yang menggunakan sinyal analog seperti sensor hujan, gas, suhu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tadi itu input analog ada lagi yang namanya power supply. Nah, power supply ini ada 3 jenis di sini. Jadi ada P-in 5 volt, 3,3 volt. Nah, biasanya yang sering dipakai itu 5 volt sama 3,3 volt. Dan itu dipakai sesuai kebutuhan masing-masing perangkatnya. Nanti perangkat komponen Arduino nanti akan ada dijelasin. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya ground. Nah, ground ini semacam kayak input negatifnya sebuah komponen. Nah, selanjutnya mari kita ke Tinkercad ya, buat lihat cara kerjanya gimana sih, cara kerjanya. Nah, ini deh. Apakah udah kelihatan? Ada Karyo. Ada ya. Kita mulai dari apa ya? Ini aja ultrasonic dan servo dulu. Nah, ini adalah komponen sensor. Yang namanya adalah sensor ultrasonic. Nih, sensor ultrasonic ada 2 nih. Ada 2 jenis. Dia ada yang 3 kaki, ada yang 4 kaki. Maaf ya, soalnya saya share screen-nya dua TV, jadi lihatnya harus ke kiri. Nah, jadi kita pakai sekarang yang 4 kaki dulu. Nah, ultrasonic ini semacam bekerjanya kayak kelelawar. Dia memancarkan sebuah suara nanti terus nanti kalau ada benda di depannya dia akan seperti stop atau bergerak kalau tidak ada benda di depannya. Ini adalah motor servo, micro servo. Nih. Nah, di sini micro servo juga ada 2 nih. Ada tipe posisional, ada yang tipe continue. Apa tuh bedanya? Yang posisional itu cuman bisa muternya 180 derajat. Dan kalau yang continue, dia bisa terus-terusan. Kayak muter-muter terus sampai diberhentiin sendiri. Nah, tapi kan kita bingung nih, gimana buat nyambung-nyambunginnya. Ini kemana gitu, inputnya kemana. Nah, di sini di Tinkercad ini dijelasin nih. Kalau kita klik di sini, ini ada yang namanya sinyal. Berarti dia masuknya ke digital input. Nah, selanjutnya ada juga yang di sebelahnya power. Nah, berarti kita kasih kabel warna merah, masukin ke power. Nah, ini juga ada ground. Berarti kita masukin ke ground. Sama juga sama yang sensor. Ada ground, ada input pertama, ada input kedua, dan juga ada power. Nah, coba kita jalanin ya. Nah, ini deh. Nah, ini. Kalau dilihat kan, nih ada jaraknya nih. Nah, ini kalau udah di jarak bendanya,
dia nggak gerak nih servonya. Tapi kalau belum ketemu bendanya, tuh dia akan bergerak sendiri. Nah, nanti buat simulasinya, ini nanti dia ajarin sama Kak Aldi. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Lanjut ke, oh ya, sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya tentang servo atau ultrasonik? Oke, begitu kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke LDR sama LED aja. Nah, ini dia. Oke, ini LDR. Namanya fotoresistor. Dicari di sini kalau ingin carinya. Fotoresistor. Nah, nanti dia muncul. Nah, di sini juga kita sebenarnya dikasih kayak semacam peragaannya. Ada yang pakai buzzer, ada yang pakai LED. Nih, tinggal tarik aja. Jadi kita bisa belajar sendiri juga. Nah, gimana sih cara kerja LDR ini atau fotoresistor ini? Fotoresistor ini semacam sensor cahaya. Jadi dia adalah jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya di sekitarnya. Nah, ini kalau kita jalanin ya. Oh, bentar. Tuh buzzernya bunyi. Kita hapus dulu deh. Nah, udah. Hapus dulu deh. Nanti kita cobain. Nah, ini dulu deh. LDR atau fotoresistor. Nah, dia adalah sensor cahaya. Ini bentuknya. Kalau kita mau nyalain LED-nya, kita harus, berarti kalau ada cahaya, dia LED-nya harus nyala. Berarti coba kita terangin. Gila. Belum nyala ya. Harus nyala. Nah, itu dia, nyala. Kalau ada cahaya, dia menyala. Kalau misalnya nggak ada cahaya, dia meredup. Sebenarnya ini harusnya kebalik. Kalau nggak ada cahaya, dia nyala. Kalau ada cahaya, dia mati. Tapi nggak apa-apa lah. Bisa tinggal dibalik nanti. Nah, selanjutnya kita ke LDR buzzer tadi, yang bunyi-bunyi tadi. Nah, Kak Rio, ya. misi Kak, sambil ada juga tuh yang di chat ngomong, Oh, boleh iya, tanya Tinkercad sama kayak software MATLAB atau Proteus atau berbeda ya Kak? Software MATLAB, Proteus. Jadi Tinkercad itu hampir sama, cuman beda dikit sama MATLAB. Kalau
Kan kalau MATLAB tuh dia programnya tuh seperti kayak teks kayak gitu kan. Tapi kalau di Tinkercad dia ada kode bloknya, lebih memudahkan buat para siswa yang mau belajar programming juga. Oke, Kak. Thank Gitu. you, Kak. Semoga menjawab ya buat Januari. Boleh, Kak, dilanjut lagi ke Oke, buzzer? lanjut ya. Maaf ya tadi nggak kebaca soalnya harus mantau dua monitor. Selanjutnya tadi apa ya? Oh ya, LDR sama buzzer ya. Nah ini dia. Ini namanya buzzer. Jadi dia semacam seperti bell. Jadi kalau ada arus, dia bakal bunyi. Nah kayak tadi. Nah, tapi di sini buzzernya kalau kita nyalain, dia udah langsung bunyi. Kenapa? Soalnya dia udah terhubung sama power supply. Nih ya. Nah, itu bunyinya. Tapi kita bisa ganti tuh bunyinya. Dari seperti itu, kalau kita nyalain tuh, kalau ada suara, up, bisik. Ya, kayak gitu. Jadi dia bisa diganti sama LDR atau fotoresistor. Nah, di sininya namanya juga piezo. Piezo. Nah, ini dia. Terus nanti di sini dikasih nih kayak gimana bentuk-bentuk rangkaiannya yang sering digunakan. Oke. Nah, yang terakhir nih ya, ada yang namanya share sound. Oh iya, lupa tadi ya. Belum share sound. Soundnya belum ya. Bentar ya. Nah, coba yang tadi ya. Cuma bentuk rangkaiannya berbeda aja dikit. Bentar ya, loading. Agak delay. Oh, ini udah nih. Nah, lanjut ya ke buzzer tadi. Nah, tapi di sini dia nggak langsung bunyi nih kalau dinyalain. Kenapa tuh? Soalnya dia nggak langsung dihubungkan ke modul Arduino Uno-nya. Jadi dia tidak langsung masuk ke listriknya. Nah, di sini kita pakai push button. Push button sama yang namanya buzzer. Nah, buzzer ini harus dipakai resistor juga sama seperti LED. Kalau enggak nanti dia akan rusak. Nah, coba ya kita bunyiin ya. Setiap button itu punya suara yang berbeda, tapi kita juga bisa buat mengubahnya langsung. Seperti di sini. Misalnya kita mau ubah nih 10. Atau di sini kita pengen jadi 60. Dan di sini kita pengen jadi 40. Oke, coba kita mulai. Apakah akan berubah suaranya? Ya, ternyata berubah ya. Jadi gitu tuh cara buat berubah suara dari buzzer. Nah, oke, sekian buat simulasi Tinkercad-nya. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ke
Kita lanjut tadi. Udah lewat. Yap, kita lanjut ke cheat sheet. Nah, cheat sheet ini berupa sebuah ringkasan buat kalian ya, biar nggak terlalu bingung nanti pas pengen guna-gunainnya kayak gimana. Nanti juga dikirim JP-nya ke WA ya, sama admin Kakak Erik. Nah, di cheat sheet ini ada apa aja ya? Di cheat sheet ini ada yang namanya penjelasan tentang input output digital, terus ada juga komponen-komponen seperti relay, LED yang tadi, LDR yang tadi, sensor ultrasonik, servo, sama input analog dan output analog. Dan juga ada tips trik buat kode block juga. Nah, di sini juga ada yang namanya resistor. Penjelasan tentang cara baca resistor. Ini ada yang udah tahu belum cara baca resistor? Apakah adik-adik udah ada yang tahu cara baca resistor gimana? Wah, ada yang tahu tuh. Jason, Osaze tahu. Aleta tahu. Dari warnanya. Iya, dari warnanya. Belum belajar. Oh iya, nanti ini diajarin ya. Nih, kita mulai dari resistor. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada nih 4 gulungan, 5 gulungan, 6 gulungan. Nah, yang biasanya dipakai adalah 4 sama 5. Nah, gimana cara bacanya? Nih, cara bacanya tuh kita lihat dari warnanya. Ya, dari warnanya kita lihat. Nih, di bawahnya ada nih angka berapa. Misalnya hitam, dia warna 0. Kalau coklat 1, merah 2, oranye 3. Yang kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, yang abu-abu 8, yang putih 9. Nah, ini kelihatan nggak? Jelas nggak? Buram nggak? Jelas ya? Oke. Oh, enggak, ada yang enggak. Jelas. Oh, jelas. Oke. Coba ya. Coba kita baca yang ini, 473 ini. Di sini yang baris pertama adalah angka pertama, 4 dari kuning. Angka kedua, ungu, 7. Yang ketiga, dia beda sendiri nih. Soalnya dia dibacanya tuh 10 pangkat 3. Bukan 3. Jadi, buat yang baris ketiga, pada gulungan 4 ini, dia pakai pangkat 10 pangkat. Misalnya, kalau yang baris ketiga ini hitam, berarti 10 pangkat 0. Kalau warna coklat, berarti 10 pangkat 1. Nih, ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 pangkat tuh. Nah, terus buat apa nih yang emas-emas ini? Ini namanya toleransi. Jadi nanti tinggal dikali toleransinya aja. Jadi 4, 7 dikali 10. Nih, kelihatan nggak ya? Aduh, bisa diperbesar lagi. Ya, ini. Kalau kelihatan, semoga kelihatan. 47. Ini 47, kita ambil angka depan aja. Terus dikali sama 10 pangkat 3. Nah, buat yang 5 band, bedanya di sini dia dihitungnya sampai yang gulungan ketiga. 1, 2, 3. Nih, sampai sini. Tapi yang oranye ini dijadiin pangkat lagi. Jadi 10 pangkat 3 lagi. Jadi kalau yang buat 4 gulungan,
Dia yang ketiga, baris ketiga. Kalau yang 5 gulungan, dia baris ke-4. Nah, gitu. Jadi, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan tidak? Tentang resistor. Oke, bagus. Kalau udah mulai paham, Aleta. Oke, selanjutnya kita ke... Oh, udah selesai bagian saya. Ya, saya lanjutkan ke Kakak Aldi. Buat Kakak Aldi, dipersilahkan. Iya, terima kasih Karyo. Sebentar saya share screen. Semangat ya adik-adik. Sekarang waktunya kita praktik ya. Oke, udah nampak ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi praktik, kita belajar dulu cara ngitung nilai resistor yang bakal dipakai ya. Jadi untuk rumus yang digunakan itu R sama dengan Vs kurang VL dibagi I. Di mana Vs itu tegangan di sumber atau tegangan input, VL-nya tegangan minimum yang dibutuhkan oleh lampu LED, dan I-nya itu harus maksimum yang dibutuhkan lampu LED. Ini untuk nilai-nilai yang dibutuhkan lampu LED bisa dilihat dari data sheet waktu kita beli lampu LED. Oke, sekarang kita nggak pusingin dulu rumusnya karena saya udah hitungin untuk praktikum kali ini untuk lampu LED-nya. Jadi kalau tadi kita hitung pakai rumus yang tadi untuk lampu merah, kuning, hijau, biru itu menggunakan nilai resistor minimum untuk tegangan yang kita pakai itu kan Arduino Uno 5 volt. Dan ini nilai minimumnya, tapi yang kita pakai dianjurin untuk praktikum kali ini itu kita pakai yang 220 ohm aja. Kenapa? Mungkin bingung ya, kenapa jauh sekali dari 115 kita pakainya yang 220 ohm. Ya, kenapa? Karena nilai resistor itu nggak akurat 100% ya. Kayak yang tadi Karyo jelasin, setiap bahan resistor itu memiliki toleransinya masing-masing. Misal kalau resistor film karbon tadi toleransinya itu 5% dan resistor film metal itu toleransinya 1%. Jadi kalau misalkan adik-adik beli nih di toko resistor 220 ohm, belum tentu yang adik-adik beli itu pas nilai resistansinya di 220 ohm. Bisa aja yang punya adik-adik itu malah cuma 210 ohm atau 230 ohm. Nah, ini tuh jadi concern kita, harus diperhatikan. Karena seperti yang didemokan Kak Erik tadi, kalau nilai resistansinya itu kurang, bisa mengakibatkan arus berlebih. Nanti kalau arusnya kebanyakan, mengakibatkan panas pada komponen. Kalau udah panas, nanti dor, meledak gitu ya adik-adik. Jadi lebih baik kita pakai resistornya itu dilebihin aja, karena efek LED yang kelebihan resistansi itu cuma berdampak sedikit lah pada keluaran cahayanya tanpa redup. Oke, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung praktek aja bikin blinking LED dengan wiring seperti berikut. Mungkin kita langsung buka web Tinkercad-nya aja, sekalian saya tunggu. Ya, kita buka web Tinkercad-nya. Saya tunggu mungkin ya adik-adik beberapa menit. Kita buka web Tinkercad-nya, lalu kita ke bagian sirkuit. Oke, udah semua belum? Kira-kira. Sudah semua mungkin ya, membuka. Kita langsung aja create remote circuit ya. Oke, kita ganti nama dulu menjadi workshop proyek blinking LED. Oke. Komponen yang dibutuhkan itu yang pertama pastinya LED. Yang kedua resistor. Resistornya kita pakai yang 220 ohm ya. Bisa diganti dulu. Nah, gini. Oke. Dan tentu aja kita pakai Arduino.
Mohon maaf adik-adik mungkin agak sedikit nge-lag ya. Ya, oke. Sesuai wiring tadi, untuk lampu LED positif itu kita hubungkan dengan resistornya ke pin 13. Oke, kita beri warna merah. Oke. Oke, udah semua? Berikutnya kita sambungkan yang minusnya atau katodanya ke ground. Mungkin adik-adik bingung ya, gimana sih ngebedain kaki LED yang positif atau yang negatif? Kalau pada prakteknya, realnya, kalau adik-adik beli di toko, kalau untuk lampu LED seperti ini tuh, dia kaki LED-nya lebih panjang, dan kalau misalnya dilihat di lampu LED-nya, itu dia ada seperti lambang segitiganya, kecil. Oke. Ini wiringnya kita udah selesai. Oh ya, ada yang resen, ada chat. Mungkin ada yang belum ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu ya, ada yang belum. Mungkin sambil pengenalan dulu untuk blocks programming ya yang kita pakai. Kayak yang tadi Kak Erik jelasin, ada 6 fungsi. Ada output, input, notation, control, math, variable. Ini codingan bawaan papan Arduino-nya untuk menyalakan lampu yang ini. Lampu bawaannya. Kita hapus aja. Oke. Saya besarin dulu supaya kelihatan. Nah, ini. Karena kita itu mau membuat blinking LED, maka kita akan menggunakan variabel output ya. Kita akan set pin ya. Pin, karena tadi saya colok lampu LED-nya, saya colok kutub positif lampu LED ke pin 13, maka saya set pinnya itu ke pin 13. Kita set pin 13-nya menjadi high. Kemudian kita masukkan variabel control. Kita tunggu 1 detik. Jadi dia akan menyala 1 detik. Kemudian kita buat dia lampu LED-nya mati. Dengan cara kita set pin 13-nya menjadi low. Lalu kita tambahkan lagi variabel kontrolnya. Nah, ini udah jadi nih adik-adik. Ayo kita run. Kita coba start simulation-nya ya. Oke. Oh ya, ini saya salah pakai ya. Harusnya 220 ohm yang lambangnya ini ya. Jangan 220 nano ohm. Oke. Gimana? Gampang kan adik-adik ya? Sudah ingin ikut iRof ya? Oke. Kalau udah semua mungkin saya tunggu beberapa saat lagi. Kita itu kayak yang tadi dijanjiin Karyo bakal bikin yang tadi yang menggunakan servo dan sensor ultrasonik. Jadi kalau sensor ultrasonik mendeteksi jarak bendanya jauh, nanti servonya bakal terus menyala. Kalau ada benda yang mendekat, servonya nanti berhenti. Nah, itu nanti habis ini kita buat. Oke. Ada yang mau share screen barangkali adik-adik? Bisa angkat tangan ya, nanti dibantu oleh teman-teman panitia. Yang mau share screen bisa raise hand, angkat tangan. Oke, mungkin belum ada ya. Kita lanjut aja ke proyek kedua, supaya mempersingkat waktu. Kita klik lambang Tinkercad-nya. Nah, kita create new circuit nih ya. Kita buat sirkuit baru lagi. Ya, ini untuk wiring sensor ultrasoniknya. Pin VCC nanti kita masukkan ke pin 5 volt yang di bawah. Nanti pin triggernya ini sebenarnya bebas ya. Kalau saya mau dimasukinnya ke D8 supaya dekat. Lalu pin echo-nya ke pin D9. Pin ground-nya nanti kita ke ground lagi. Oke, langsung aja kita praktikan.
Oke. Pertama, kita cari Arduino-nya dulu. Kita klik, lalu kita seret. Oke. Berikutnya kita cari sensor ultrasonik yang kakinya 4. Tuh, ini kan ada 2 macam. Ini yang kakinya 3, kita pakai yang kakinya 4 nih. VCC-nya kita sambungkan ke pin 5 volt. Nah, ini kan nggak rapi ya adik-adik ya. Ini bisa dirapikan dengan cara mengklik kabelnya 2 kali. Rapi dia. Kita kasih nanti warna merah. Sesuai perjanjian tadi dengan Kak Erik, kalau power kita kasih lampu, kita kasih warna merah. Kita kasih warna merah. Lalu untuk triggernya ini warnanya bebas, nggak harus mengikuti ya. Tapi kalau bisa dibedain warnanya, jangan sama. Triggernya kita masukkan ke D9. Maaf, maksud saya ke D8. Kalau ada adik-adik mau taruh di pin yang D1 sampai D7 juga bisa, cuma nanti adik ingat-ingat supaya pas codingnya bisa dicocokkan ya. Warnanya kita ganti aja, jadi oranye. Echo-nya kita taruh di pin D9. Mungkin agak ke bawah supaya tidak bertumpuk. Oke, kita ganti warnanya jadi biru muda, turquoise. Untuk ground-nya kita sambungkan ke ground. Bisa ke ground yang sini atau ground yang bawah. Kalau saya pakai yang bawah aja lah. Supaya sesuai dengan modul. Oke, ini wiring untuk sensor ultrasoniknya udah selesai ya. Kita akan masuk ke wiring servonya. Mungkin ada yang tertinggal, kita tunggu dulu ya. Ya, ini ada yang bertanya tadi dari Muhammad Ferdinand. Hampir sama kayak MIT App Inventor, iya sama ini untuk kode bloknya. Mungkin adik-adik udah mulai paham ya. Udah pernah coba mungkin ya. Bagus. Berikutnya kita akan wiring servo. Servo yang digunakan untuk kali ini saya pakai yang kayak tadi aja, yang continuous. Servonya yang continuous. Jadi kita ganti tipenya jadi tipe continuous. Jangan yang posisional. Nah, ya. Kita hubungkan mungkin ininya modulnya. Jadi adik-adik supaya gampang. Nanti powernya itu kita pakai tetap 5 volt. Untuk ground-nya tetap ke pin ground. Signalnya saya pakai di pin D2. Kalau adik-adik mau pakai pin yang lain silahkan, tapi diingat ya. Jadi supaya programmingnya gampang. Oke, kita perbesar aja biar gampang. Nah, ini kan ada pin ground ya. Kita hubungkan ke pin ground lagi. Untuk powernya ke 5 volt. Lalu untuk signalnya saya ke D2. Warnanya saya mau warna hijau supaya gampang lihatnya. Warna-warni. Oke, sambil menunggu ya. Apa ada yang tertinggal? Yang tertinggal boleh angkat tangan atau di chat aja. Oke. Kalau nggak ada yang ketinggalan, kita lanjut ke programmingnya. Kita hapus aja. Oke. Oh, ada yang tertinggal. Kita tunggu dulu ya. Ini ada juga nih Kak Aldi yang mau nanya dari Aleta. Coba ya. Tadi udah di ask to unmute.
Oh, sepertinya tertinggal ya. Saya mohon maaf, ini bukan saya pengen buru-buru, tapi karena keterbatasan waktu ya adik-adik. Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya. Mungkin boleh Kak Aldi gambarnya diperbesar lagi. Oke, untuk gambar ini. Ya, nanti ada file rekamannya, nanti bisa ditonton ya. Mungkin kita lanjut aja ya. Untuk programnya, karena keterbatasan waktu ini saya minta maaf juga ya. Ini kabelnya juga jadi kurang rapi, nanti dirapiin lagi lah. Oke, jadi kita itu menggunakan variabelnya. Yang pertama, kita buat variabel jarak ya. Fungsinya supaya kalau misalnya kita mau pakai variabel ini lagi nantinya, lebih gampang. Oke, maka untuk jarak itu kan kita ke sini. Kita set jaraknya melalui, jadi nilai jaraknya itu didapat dari sensor ultrasonik. Jadi kita pakai variabel input yang ini, fungsi input. Tadi kan trigger pinnya saya taruh di 9, echo pinnya di 8. Unitnya kita tetap cm aja. Lalu berikutnya kita variabel kontrol. Untuk pengkondisian, kita pakai yang if else. Jika si jaraknya lebih dari 50 cm, jika jaraknya lebih dari 50 cm, kita ganti jadi 50, maka servonya akan bergerak, maka kita langsung ke output. Kita cari yang rotate servo yang ada di pin 2. 360 derajat ya adik-adik. Jadi dia akan berputar penuh, terus-menerus. Jika jaraknya kurang dari 50 cm, maka servonya kita matikan ya, supaya nggak gerak. Kita set ke 1500 yang merupakan posisi awal dari servo ini. Ya, udah jadi adik-adik. Kita start simulation. Oh ya, tadi terbalik trigger sama echo-nya, pantas tidak jalannya. Aduh, maaf adik-adik. Kita ganti. Triggernya jadi 8, echo-nya jadi 9. Oke, jadi ini mendeteksi, sensor ultrasoniknya mendeteksi ada jarak bendanya itu 113 cm, maka dia bergerak. Kita coba kecilin. Duh, maaf ya, jadi ke bawah terus. Ya, berhenti ya adik-adik. Kita besarin lagi, jaraknya kita naikkan, dia jalan lagi. Oke. Mungkin itu apa ada yang udah selesai, mungkin mau share screen boleh? Bisa angkat tangan, nanti dibantu oleh teman-teman panitia. Untuk yang udah selesai mungkin. Ini nanti adik-adik bakal dikasih juga untuk handout-nya. Bisa adik-adik coba di rumah ya, lebih rapi lagi.